Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah di pagi yang sungguh sejuk ini ya. Enak rasanya, dingin ya. Luar biasa, sudah musimnya. Tapi perpindahan musim ini banyak batuk ya. Saya suara jadi agak serak karena batuk. Tapi puji Tuhan kita boleh ada sebagaimana ada semua karena kemurahan Tuhan. Kita sudah ada di penghujung bulan Mei ya. Besok kita sudah ada di bulan Juni. Bapak Ibu, setelah 10 hari kita belajar bersama-sama lebih lagi mengenal Roh Kudus dan hidup di dalam karyanya yang menyelamatkan itu. Mulai pagi ini saya terdorong untuk kita lebih lagi ya mengenal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita itu. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bapak Ibu mau lebih mengenal dia lagi? Amin. Mari, untuk kebaktian pagi saya ingin mengemukakan tentang siapa Yesus dari surat Kolose, dan kalau Tuhan izinkan nanti sore saya ingin berbicara tentang Yesus Kristus dari Injil Yohanes. Saya akan menyoroti perjumpaan Yesus dengan Nikodemus dan tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya. Karena setiap perjumpaan dengan Yesus itu membawa pesan kebenaran yang menyelamatkan. Amin. Mari pagi ini kita akan belajar tentang Kristus itu adalah yang tertinggi di atas segala sesuatu. Percaya Bapak Ibu? Dia yang tertinggi di atas segala sesuatu. Itu sebabnya hidup harus berpusat kepada Kristus. Dia yang paling kita butuhkan dalam hidup ini. Jangan sampai kita menambahkan kepada iman kita hal-hal lain selain Kristus. Ada banyak hal yang dipandang hebat oleh dunia ini, tetapi semuanya itu ciptaan. Yesus yang tertinggi, karena dia adalah Allah pencipta segala sesuatu, Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Amin. Mari kita membaca di Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya kita ini hidup di zaman di mana banyak orang, ya perhatikan, ada banyak orang masih berbicara tentang Yesus. Tetapi sesungguhnya mereka tidak sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus. Seperti yang dinyatakan dalam firman Allah. Ini persoalan banyak orang zaman sekarang Bapak Ibu ya.
mengikut Yesus, tetapi bukan Yesus yang Alkitabiah. Menyembah Yesus, melayani Yesus, tetapi Yesus yang lain. Bukan Yesus yang dinyatakan di dalam Alkitab. Itulah sebabnya kenapa akan ada banyak orang yang kecewa pada saat berhadapan dengan Yesus yang sejati, karena ternyata mereka tidak memiliki hubungan yang benar dengan Yesus. Itu sebabnya Paulus mengatakan bertumbuhlah di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Mengenal Tuhan itu sangat penting. Amin Bapak Ibu. Coba saja kita lihat, ada banyak orang yang menyebut nama Yesus, memanggil nama Yesus, tetapi gambaran mereka tentang Yesus berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh kitab suci. Ini bahaya. Contohnya Bapak Ibu ya, ada banyak orang yang mengenal Yesus hanya sebagai pemberi berkat. Apakah itu salah? Tidak, tetapi tidak sepenuhnya benar. Dia bukan hanya pemberi berkat, tetapi dia juga adalah Tuhan yang berkuasa atas setiap kehidupan kita. Tetapi manusia sekarang hanya mengenal dia sebagai pemberi berkat. Itu sebabnya ketika mereka berbicara tentang Yesus, fokusnya mereka hampir selalu berbicara pada kesembuhan. Berbicara tentang Yesus, fokusnya adalah keberhasilan, fokusnya adalah kekayaan, fokusnya adalah kelancaran bisnis, kelancaran usaha, fokusnya adalah solusi masalah hidup. Hanya sekedar itu Bapak Ibu. Jadi yang saya lihat, banyak orang datang kepada Yesus bukan karena siapa Yesus yang sesungguhnya, tetapi karena apa yang dapat Yesus berikan kepada mereka. Yesus pernah menegur ada banyak orang yang mengikuti dia. Ah, kamu ikut aku karena kamu kenyang. Bukan karena aku Mesias. Bukan karena aku juru selamat. Buktinya apa? Pada waktu mereka melihat mujizat, kesembuhan, pada waktu mereka kenyang, bayangkan 5.000 orang diberi makan. Ya, itu 5.000 orang laki-laki, semuanya kenyang dan masih sisa 12 keranjang saudara ya. Tetapi pada akhirnya mereka semua berteriak, salibkan Yesus, salibkan dia, salibkan Yesus. Karena mereka menolak ketuhanan Yesus. Dan ini terjadi pada masa sekarang Bapak Ibu. Akibatnya apa? Ketika doa mereka tidak dijawab, ketika sakit mereka juga belum kunjung sembuh, ketika ada pergumulan dalam bisnis, ketika ada masalah dalam rumah tangga, belum menemukan solusi hidup, mereka kecewa, mereka meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang melakukan hal seperti itu. Saudara, kita datang pagi ini bukan hanya karena berkat Tuhan dan memang bukan karena berkat Tuhan, tetapi kita datang karena Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat yang harus kita kasih, yang harus kita sembah, yang harus kita puja, yang harus kita taati firman-Nya. Ini kehendak Allah atas kita. Yesus itu datang bukan pertama-tama supaya kita sehat secara fisik, bukan pertama-tama kita kaya secara materi. Yesus datang tujuannya adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Amin. Nah ini yang kita lihat. Nah kemudian Bapak Ibu, banyak orang itu suka atau menginginkan Yesus sebagai juru selamat tetapi tidak sebagai Tuhan. Ya, menginginkan Yesus sebagai penyelamat, sebagai penolong, tetapi tidak sebagai Tuhan atas hidupnya. Banyak orang senang mendengar tentang kasih, senang mendengar tentang anugerah, tetapi mereka tidak mau dengar tentang pertobatan. Mereka tidak suka dengar tentang ketaatan.
Mereka tidak suka dengar tentang kekudusan. Mereka tidak suka dengar tentang penyangkalan diri. Mereka tidak suka dengar tentang memikul salib. Saya harap Bapak Ibu suka dengar tentang semua hal dalam firman Tuhan. Amin. Bukan hanya berkat. Bukan hanya kesembuhan. Anugerah. Tetapi kita mau semua yang benar tentang Tuhan kita. Ada banyak orang yang mau diselamatkan, tetapi tidak mau hidup bertuhankan Yesus. Saudara, ya ini persoalan. Mau berkat tapi enggak mau tunduk kepada Sang Juru Selamat itu yang adalah Tuhan. Padahal Yesus, Sang Juru Selamat itu tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sebagai Tuhan. Dia adalah Tuhan dan sekaligus Juru Selamat. Makanya Paulus berkata, jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan selamat. Bapak Ibu, ada banyak orang yang suka menerima manfaat dari ikut Yesus, tetapi menolak otoritas Yesus, menolak kepemimpinan Yesus. Ada banyak orang Kristen ingin diberkati, tetapi tidak mau diatur hidupnya oleh Kristus. Dia mau mengatur hidupnya sendiri. Ini persoalan zaman sekarang. Nah, banyak orang yang mengenal Yesus versi budaya, versi agama-agama dunia, versi filsafat, saudara ya. Yesus dipandang sebagai motivator yang sukses, aktivis sosial yang baik, seorang guru yang penuh dengan toleransi. Dia seorang yang baik, yang tidak pernah menegur dosa, dia sahabat, dia teman, dia bestie kita, seperti itu ya. Yesus itu bestiku loh, kan begitu. Roh Kudus itu bestiku loh, ya kan begitu. Tetapi Alkitab menyatakan, Yesus itu penuh kasih, sekaligus kudus. Amin Bapak Ibu. Dia sahabat tetapi juga Tuhan atas kita. Kan begitu. Yesus itu menerima orang berdosa, tetapi Yesus juga memanggil orang berdosa untuk bertobat. Jangan hanya mau diselamatkan masuk surga tapi nggak mau bertobat. Itu menipu diri sendiri. Banyak orang ingin menerima pengampunan, tetapi nggak mau mengalami perubahan hidup. Ini persoalan banyak orang sekarang. Bahkan yang lebih mengerikan lagi Bapak Ibu, ada banyak orang yang aktif beragama, tetapi tidak punya relasi yang benar dengan Tuhan. Tidak memiliki hubungan yang benar dengan Yesus. Mereka beribadah, iya, ke gereja, iya, melayani, apalagi hebat, keren saudara. Bernubuat, melakukan banyak mujizat. Tetapi Matius pasal 7 ayat 21 mengingatkan kita, tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin Bapak Ibu. Ya, ini penting. Saya banyak melihat di media sosial, orang sekarang berbicara banyak hal, gereja berbicara banyak hal, tetapi sedikit berbicara tentang Yesus. Banyak orang yang berbicara dalam gereja, psikologi, hiburan, perform, motivasi, tetapi menggantikan Injil, menggantikan salib, bahkan kesuksesan menggantikan pertobatan. Itu sebabnya ada banyak orang kenal siapa pendeta, banyak orang kenal program gereja, banyak orang tahu musik gereja, tahu penyanyi-penyanyi yang luar biasa, tetapi sedikit orang yang mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Mari Bapak Ibu, kita tidak mau terjebak dengan dunia yang seperti ini. Amin. Kita mau mengenal Kristus lebih lagi, bahwa dia adalah yang tertinggi di atas segala sesuatu. Nah, apa kaitannya dengan jemaat di Kolose Bapak Ibu?
Jemaat di Kolose itu jemaat yang pada awalnya cinta Yesus, memuliakan Yesus. Tetapi pada perjalanan imannya mereka tidak secara langsung meninggalkan Yesus, tetapi mereka sedikit demi sedikit meninggalkan Yesus. Bapak Ibu kalau ingin paham coba baca kitab Kolose. Baca ulang-ulang. Masalah mereka apa Bapak Ibu? Mereka mulai menambahkan pada kekristenan mereka filsafat manusia. Makanya Paulus berkata, hati-hati dengan filsafat kosong. Amin. Mereka tetap mengaku Yesus, tetapi menambahkan pada keagamaannya filsafat Bapak Ibu. Kemudian tradisi. Hati-hati ya, kita ini ikut Tuhan Kristen menyembah Yesus tapi masih hitung-hitungan hari saudara. Oh ini hari enggak baik, ini hari baik. Padahal di dalam Yesus semua baik karena Yesus bersama-sama dengan kita. Masih suka hitung hari baik? Selasa Kliwon, Rebu Pon. Saya lahir Selasa Pon saudara. Katanya kalau Pon itu, kan keterusan so, seneng nanti kita buka buku ramalan Joyoboyo lagi. Ya, lihat kan bahaya saudara ya. Mereka menambahkan tradisi. Mereka menambahkan mistisisme saudara. Itu orang Kolose pada waktu itu. Bahkan mereka menyembah malaikat saudara, bayangkan. Masih percaya Yesus tetapi menyembah malaikat. Jadi tidak langsung meninggalkan Yesus tetapi sedikit demi sedikit. Mereka meninggalkan Yesus karena menambahkan filsafat, menambahkan tradisi, menambahkan hal-hal mistis dan memuliakan makhluk ciptaan lebih daripada Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah tidak mau kita menduakan Dia. Amin Bapak Ibu. Dalam hubungan suami istri ada yang mau diduakan? Enggak ada kan? Saudara Allah kita itu Allah yang cemburu. Paulus juga cemburu, kita telah dipertunangkan dengan mempelai pria surgawi. Jangan sampai kita memuja yang lain selain Yesus. Ya banyak gereja terjebak kepada pengkultusan tokoh kan begitu saudara. Mengkultuskan manusia, itu bahaya. Dan bahaya itu ada sampai hari ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, sebelum kita bicara banyak hal, mari kita lebih lagi mengenal Kristus yang sebenarnya. Amin. Gereja yang lahir dari pengenalan yang benar akan Kristus adalah gereja yang sehat. Dan kehidupan Kristen yang benar hanya mungkin ketika Kristus ditempatkan sebagai yang termulia. Amin. Ketika Yesus ditempatkan sebagai yang tertinggi di atas segala sesuatu. Kita enggak akan jadi sehat kalau kita enggak mengenal Yesus. Bahkan mungkin kita enggak akan selamat saudara karena kita menyembah pribadi yang lain. Dan kita enggak akan memiliki kehidupan yang benar kalau Yesus tidak menjadi Tuhan yang tertinggi, yang termulia atas hidup kita. Itu sebabnya Paulus menulis surat ini. Mari kita melihat beberapa poin Bapak Ibu. Ya, yang pertama Bapak Ibu, Paulus mengatakan bahwa Kristus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Haleluya Bapak Ibu. Coba ya kita baca pasal 15 ayat A. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Apa yang ingin Paulus katakan di sini Bapak Ibu? Bahwa Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia itu menyatakan dirinya secara sempurna di dalam Yesus Kristus. Amin. Wow. Jadi kita bisa melihat Allah yang tidak kelihatan di dalam diri Yesus. Kata gambar atau ikon ini saudara, bukan hanya berarti Yesus itu menyerupai Allah atau dia adalah bayangan Allah atau lukisan Allah, bukan. Yesus itu bukan wakil Allah seperti kita adalah wakil-wakil Yesus di bumi ini, tetapi kita bukan Kristus, kita bukan Allah. Yesus juga bukan wakil dalam pengertian seperti itu. Dia bukan hanya utusan Allah, dia bukan sekedar nabi besar.
Tetapi Kristus adalah penyataan Allah yang sempurna. Perhatikan itu Bapak Ibu. Di dalam Dia Allah menyatakan siapa dirinya. Di dalam Dia Allah menunjukkan karakternya. Di dalam Yesus Allah menunjukkan kasih-Nya. Di dalam Yesus Allah menunjukkan kekudusannya. Makanya Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Coba ditayangkan di Yohanes 14 ayat yang ke-9. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-9. Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bapak Ibu, perkataan ini sangat penting. Ini tidak hanya bicara tentang kedekatan Yesus dengan Bapa, bukan. Ini menyatakan keilahian Yesus. Bahwa Yesus adalah Allah. Amin. Di dalam Yesus kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang tidak jauh, Allah yang berkenan untuk datang dan menyelamatkan orang berdosa. Kita melihatnya di dalam Yesus. Di dalam Yesus kita melihat kekudusan Allah yang tidak berkompromi dengan dosa. Yesus tidak berbuat dosa. Dia kudus dan dia menegur dosa. Dia menegur orang-orang Farisi yang munafik. Dia menegur orang-orang yang cinta dunia. Di dalam Yesus kita melihat Allah yang mengasihi orang berdosa tetapi tidak pernah membenarkan dosa. Ingat perempuan yang kedapatan berzina itu? Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Tidak adakah yang menghukum engkau? Enggak ada guru. Aku pun enggak akan menghukum engkau. Tapi pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Di dalam Yesus kita melihat Allah yang penuh dengan kasih tetapi tegas terhadap dosa. Di dalam Yesus kita melihat belas kasihan Allah kepada yang lemah. Tetapi tidak juga membenarkan dosa orang lemah. Kan begitu Bapak Ibu. Kadang kita ini dalam kelemahan kita bisa berbuat dosa. Di dalam Kristus kita juga melihat kebenaran Allah yang menegur berbagai macam kejahatan, kesombongan rohani, kemunafikan. Inilah Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita tidak boleh menggantikan Yesus dengan yang lain Bapak Ibu. Dia adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Amin. Dia firman yang menjadi manusia. Mari, jangan sampai kita terjebak pada dosa dunia ini. Kita ingin berbicara tentang Allah, tetapi kita menolak Kristus. Bapa dan Kristus adalah satu. Ada orang yang berkata, yang penting kenal Tuhan, tapi tidak mau tunduk kepada kepemimpinan Kristus. Ada yang mengaku sangat rohani saudara ya, tetapi tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Juru selamat yes, tapi enggak mau Tuhan. Mari kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Amin. Supaya iman kita tetap sehat. Kehidupan kerohanian kita benar Bapak Ibu. Ini yang menjadi sangat penting. Dia adalah Allah. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Hal yang kedua Bapak Ibu. Kristus itu adalah pencipta segala sesuatu. Amin. Kok cuma 4? Kristus adalah pencipta segala sesuatu. Amin. Harus percaya Bapak Ibu ya. Jangan tinggalkan Kristus untuk manusia, untuk dunia, untuk malaikat, atau untuk sesuatu yang lain. Masa kita mengabaikan pencipta segala sesuatu dan lebih mentaati hari saudara ya. Kadang kita telat 1 menit aja, ini sudah masuk hari baru ini. Wah celaka kita nanti. Loh kalau sama pencipta segala sesuatu masa kita celaka saudara. Bahkan surga aja diberikan kepada kita. Amin. Ini luar biasa, lihat. Paulus melanjutkan dengan pernyataan yang sangat kuat. Ya, ini menunjukkan supremasi Yesus. Ya, Dia yang sulung, perhatikan. Dia yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, ini kata sulung ini Bapak Ibu sering kali disalahpahami oleh banyak orang.
Yesus disebut yang sulung itu dianggap sebagai makhluk ciptaan yang pertama. Ini kesalahan besar. Ya, bukan maksud Paulus yang sulung ini menunjuk Yesus sebagai ciptaan, tidak. Dalam seluruh kitab Paulus, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, dia adalah Allah sendiri. Saudara, kata sulung di Alkitab itu berbicara tentang kedudukan. Contoh hak kesulungan ya, hak istimewa. Saudara, ternyata hak kesulungan anak-anak Yakub tidak diterima oleh Esau sebagai anak yang lahir pertama, firstborn, tetapi diterima oleh Yakub. Ini bicara tentang hak istimewa. Sulung ini berbicara tentang otoritas. Sulung berbicara tentang supremasi. Lalu apa lagi? Sulung berbicara tentang kenikmatan. Soto sulung. Gak ada yang ketawa soalnya, tegang semua. Soto sulung, ada soto sulung. Ya, sulung bicara tentang supremasi, saudara. Daud saja disebut yang sulung. Padahal dia anak bungsu loh, saudara. Coba kita lihat Mazmur 89 ayat 28. Mazmur 89 ayat 28. Ya, aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung. Ya, menjadi yang maha tinggi. Bayangkan, Daud dikatakan menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja di bumi. Jadi jelas bahwa Yesus disebut sebagai yang sulung bukan soal dia ciptaan yang pertama, tetapi ini berbicara mengenai posisinya yang tertinggi, Bapak Ibu. Amin. Dia yang tertinggi atas seluruh ciptaan. Dia memiliki kuasa atas seluruh ciptaan. Yesus adalah Tuhan atas ciptaan. Lihat kita membaca selanjutnya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Bayangkan, segala sesuatu. Jangan ada yang saudara agungkan lebih dari Yesus. Karena apapun itu adalah ciptaan, bukan sang pencipta. Amin. Makanya mengagungkan itu hanya Yesus. Dia yang layak kita tinggikan. Yang lain itu ciptaan, Bapak Ibu. Ya, ini jelas bicara tentang keilahian Yesus. Nah, karena dia adalah pencipta segala sesuatu, Bapak Ibu. Dia harus dipuji untuk selama-lamanya. Dia yang harus kita agungkan, bukan yang lain. Saudara mungkin kenal tokoh hebat, tetap dia adalah ciptaan dan akan mati juga. Amin. Saudara punya harta benda yang luar biasa, tapi dia tidak bisa menggantikan Tuhan dalam hidup saudara. Yesus harus menjadi pusat dalam kehidupan kita, bukan gedung, bukan program, bukan manusia, bukan fasilitas, bukan apapun juga. Yesus yang termulia dalam kehidupan kita. Bayangkan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ini bicara tentang langit, bumi, ya, yang kelihatan, yang tidak kelihatan itu diciptakan oleh Kristus. Singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa, kuasa-kuasa rohani adalah ciptaan Kristus. Semua ada di bawah Kristus. Tidak ada satupun kuasa di alam semesta ini yang melebihi kuasa Kristus. Semua ada di dalam otoritas Kristus. Kita lihat saudara, ya angin ribut saja taat. Hei diam, tenang, tenang saudara. Setan lihat dia tunduk sembah, ya anak manusia. Apa yang akan kau perbuat? Bayangkan. Bahkan dia berkuasa mengampuni dosa. Nah di jemaat di Kolose tadi sudah saya katakan, mereka menyembah malaikat saudara. Bayangkan, ini namanya terlalu kan. Menyembah kok ciptaan kan seperti itu ya. Mereka menyembah kuasa-kuasa rohani tertentu. Semua itu ciptaan. Kristus lebih tinggi dari segala sesuatu. Itu sebabnya jangan takut terhadap kuasa gelap. Amin Bapak Ibu. Loh kok
Enggak, amin. Amin. Jangan takut sampai-sampai rumah kok bau minyak semua. Pintunya dikasih minyak, ruang tamunya dikasih minyak, kamar tidurnya dikasih minyak, kok enggak digoreng sekalian? Kalau Yesus di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau mau ke kamar mandi cari minyak goreng dalam nama Yesus, taruh di sini. Allahnya bersama dengan kita kok ditambahi sama minyak. Haleluya Bapak Ibu. Ini loh. Ini loh yang sebenarnya. Ya. Tidak ada kuasa yang setara dengan kuasanya. Yang paling hebat di dunia ini tidak ada apa-apanya di hadapan Kristus. Amin. Dia bisa membuat Nebukadnezar raja yang terhebat pada waktu. Jadi seperti binatang merangkak makan rumput, saudara. Dan hanya dia juga yang bisa memulihkan Nebukadnezar pada waktu itu. Nah, karena dia adalah pencipta, maka segala sesuatu itu untuk Kristus. Amin Bapak Ibu. Segala sesuatu itu untuk Kristus. Bayangkan, kata Paulus begini, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Ya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bapak Ibu diciptakan bukan untuk diri Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu Saudara diciptakan bukan untuk dunia ini, bukan untuk kuasa-kuasa kegelapan. Bapak Ibu Saudara diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus. Bapak Ibu diselamatkan untuk mengabdi kepada Kristus. Bapak Ibu milik Kristus. Bapak Ibu tujuan hidup kita pada akhirnya adalah Kristus. Ini yang paling penting. Bukan sesuatu yang lain. Dunia sekarang, saudara, dunia modern, itu mengajarkan manusia itu adalah segala-galanya. Be yourself, be the best of you, be better you. Kembangkan dirimu, mengejar ambisi pribadi, mencari kebahagiaan pribadi, semua untuk pribadi, membangun nama untuk diri sendiri. Tetapi Alkitab mengajarkan kita ini hidup untuk Kristus. Amin. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Baru dia bisa ngomong, mati adalah keuntungan. Saudara, waktu kita adalah untuk Yesus. Tenaga kita, pikiran kita adalah untuk memuliakan Yesus. Harta kita adalah untuk Kristus. Seluruhnya yang ada pada kita, termasuk diri kita, diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Makanya hidup kita seharusnya mempermuliakan Kristus. Makanya Paulus berkata apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Bapak Ibu sudah mempersembahkan tubuh untuk Tuhan. Ini khotbah awal tahun kalau Bapak Ibu ingat. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Jadi enggak ada guru sekolah minggu yang resign ya. Enggak ada pelayanan yang mau mundur ya. Karena segala sesuatu itu untuk Kristus. Pelayan-pelayan yang sudah dilantik semangat ya. Loh, kok sepi? Semangat ya. Kok amennya kecil? Tolong saudara hibur saya, semangat ya. Nah, terima kasih. Ya, ini saya senang choir-choir, pemain musik semuanya semangat ini, luar biasa. Karena memang keahlian mereka untuk Kristus. Memuliakan Kristus, apa yang bisa kita buat? Kita buat untuk Kristus.
diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Keluarga kita harus untuk Kristus. Kata Yosua di akhir pidatonya sebelum dia meninggal, aku dan seluruh isi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Amin. Saya senang melihat keluarga yang datang, satu keluarga rombongan, papa, mama, anak-anak semua ke gereja pagi ini. Memang kita hidup untuk Kristus. Amin. Firman meneguhkan kita Bapak Ibu. Senang sekali. Saya senang bukan karena untuk diri saya senang karena Bapak Ibu Saudara mempersembahkan keluarga untuk Kristus. Ini bukan keinginan manusia, ini keinginan Tuhan. Pelayanan kita memuliakan Kristus. Semuanya untuk Kristus. Saudara, gereja akan rusak kalau Kristus tidak menjadi pusat, tidak menjadi yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Nah, karena Dia adalah pencipta, maka Kristus itu yang akan menopang segala sesuatu. Bapak Ibu percaya Yesus menopang Bapak Ibu Saudara? Amin. Kata Alkitab, sekalipun kita jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang menopang kita. Ayat 17 berkata, Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kristus bukan hanya menciptakan dunia lalu meninggalkannya berjalan sendiri, tidak. Tetapi Ia menopang seluruh ciptaan setiap saat. Bapak Ibu, kalau kita bisa bernapas hari ini, itu karena Tuhan masih menopang kehidupan kita. Kalau kita masih bisa hadir karena Yesus memegang tangan kita. Kalau saya masih bisa melayani, saya bersyukur karena Tuhan yang menguatkan saya. Hitung-hitungan fisik itu sudah remek Bapak Ibu ya. Tapi Allah kita menopang segala sesuatu. Bumi ini masih berputar karena Kristus masih menopangnya. Ekonomi masih berjalan karena Yesus yang memberkati. Amin. Pelayanan ini masih ada Bapak Ibu, saya percaya itu bukan karena siapapun juga. Tapi karena Yesus yang menopang kita. Mari kita semangat. Mari jangan merasa aku enggak mampu, aku enggak bisa. Loh saudara, kalau Bapak Ibu enggak bisa berarti Bapak Ibu enggak ada yang nopang dong. Atau Bapak Ibu lupa bahwa ada yang menopang kita. Kemarin waktu asesor datang, saya cukup stres juga. Gimana sekolahmu ini? Masa zaman sekarang lantainya masih warna semen? Oh Tuhan, kapan ya kelas-kelas nanti lantainya seperti ini, saudara? Dilihat kamar mandinya, saudara, dilihat ruangan-ruangan. Wah ini sudah zaman sekarang, rasanya Tuhan gak kuat. Tapi semangat, Tuhan menopang, pasti bisa, semangat. Kalau enggak, wes loyo saudara. Loh kok gak ada amin? Saya ngomong sama teman-teman, kita nabung 2 tahun ini ya, ada berkat sedikit, beli 1 dus keramik. Ada lagi beli 1 dus, nanti 2 tahun ada cukup berkat, kita ganti semua keramik di atas. Waduh. Makanya sekali-kali kunjungi STA Jember saudara ya. Enggak ada yang mau ya. Ya wis leren aja. Oh enggak ada saudara. Tuhan menopang segala sesuatu. Amin. Kita melalui masa pandemi luar biasa susah ya. Bapak Ibu, saya agak santai aja ya. Tidak apa-apa tokot 2 jam. Oh keberatan semua, baik kalau saya cepat-cepat. Banyak hal yang kita telah lalui. Pandemi contohnya. Saya berpikir semuanya udah ambruk sudah. Semuanya udah kolaps. Tapi ternyata kita terpelihara karena Kristus menopang segala sesuatu. Makanya cari Tuhan, bukan cari suasana saudara ya. Amin. Cari Kristus, bukan cari keramaian. Bukan cari hiburan,
Bukan cari teman yang bisa diajak hang out kan begitu ya. Hang out itu sama Yesus. Amin. Itu yang penting. Jangan bergantung pada siapapun. Andalkan Yesus dalam hidupmu. Dia yang memegang kendali sejarah. Ya, banyak orang percaya kepada Kristus dan hanya datang pada waktu butuh, saudara. Pada setiap hari kita harus gandol Gusti. Amin. Kita harus bergantung sama Yesus. Dia bukan sekedar penolong sesaat untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak saja. Tapi dia adalah penolong setiap waktu, setiap langkah, setiap perjalanan kehidupan kita. Persoalan kita sekarang adalah bukan apakah kita percaya kepada Yesus, tetapi apakah Yesus sungguh menjadi Tuhan atas hidup kita. Amin. Apakah dia sungguh-sungguh menopang hidup kita. Kita dipanggil hidup untuk dia, melayani dia, melakukan kehendaknya. Nah ini penting sekali. Karena dia adalah pencipta segala sesuatu. Yang ketiga Bapak Ibu, Kristus itu adalah kepala gereja. Wah, ini kabar baik Bapak Ibu. Saudara, kalau hidup dikepalai oleh Tuhan Yesus, pasti kita akan baik-baik saja. Amin. Ya, saudara kalau pemimpin kita nggak beres, apa yang terjadi? Chaos kan? Ya. Nah ini banyak pelajaran bagi kita di tahun-tahun ini. Tapi percayalah Yesus kepala atas kita. Amin. Dikatakan ia adalah kepala tubuh yaitu jemaat. Paulus memakai gambaran tubuh dan kepala dalam hubungan kita dengan Kristus. Kenapa? Tanpa kepala kita nggak bisa hidup Bapak Ibu. Harus ada kepala. Tubuh tanpa kepala mati. Gereja tanpa kepala mati. Gereja tanpa Yesus binasa. Dan gereja tanpa Yesus kehilangan arah yang sesungguhnya. Tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan. Makanya banyak gereja berputar-putar dalam hidupnya sendiri, kesenangannya sendiri. Tapi kalau bersama dengan Yesus, kita berjalan menuju kepada kemuliaan. Ini yang penting. Itu sebabnya mari kita bersyukur karena gereja bukan milik manusia, gereja bukan milik organisasi, gereja bukan milik orang populer, orang hebat. Gereja adalah milik Kristus karena dia yang telah membayar harga kita dengan darahnya di kayu salib. Jangan sampai jadikan pelayanan sebagai arena kekuasaan, sebagai alat kepentingan, sebagai sarana popularitas atau sesuatu yang lain. Saudara, kita melayani, kita beribadah karena Kristus adalah kepala bagi kita. Dia pemimpin kita. Tempatkan dia sebagai kepala, sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Dan sebagai kepala Bapak Ibu, Kristus itu memimpin kita dengan firman-Nya. Perhatikan ini. Yesus itu memimpin dengan firman-Nya. Bapak Ibu, Yesus itu mengasihi kita melalui firman. Karena dia memerintah melalui firman-Nya. Ingat di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16-17, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Firman adalah pelita bagi kaki, terang bagi jalan kita. Firman adalah penuntun kehidupan kita. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita. Itu sebabnya gereja harus dipimpin oleh firman. Mimbar harus memberitakan firman apa adanya. Terima kasih buat persetujuannya. Itu amin saudara. Ya. Gereja tidak boleh dipimpin oleh tren dunia ini. Tidak boleh dikendalikan oleh ambisi manusia. Tidak boleh dikendalikan oleh semangat dunia zaman sekarang ini. Segala sesuatu harus tunduk pada kehendak Kristus yang dinyatakan dalam kitab suci.
Karena saya tahu itu Bapak Ibu, makanya saya memberitakan firman saja. Ya, pelayanan harus sesuai dengan kebenaran Allah. Disiplin gereja, kegiatan kita harus disesuaikan dengan kehendak Kristus. Ya di zaman sekarang ini saudara, karena firman tidak sering diberitakan, maka apa yang terjadi? Dosa jarang ditegur. Ya, pertobatan jarang diberitakan. Rupanya gereja kita itu terkenal dengan gereja pertobatan, saudara. Ya. Ini penting. Salib mulai dihindari. Ini kan menjadi persoalan. Mimbar lebih banyak menjadi tempat motivasi disampaikan, bukan kebenaran Allah. Bapak Ibu, saya bukan motivator, makanya saya nggak bisa seperti motivator. Tapi kita semua, saudara dan saya, adalah pemberita-pemberita firman. Amin. Memberitakan Injil. Nah, karena dia adalah kepala, dia adalah sumber dari kehidupan gereja. Tanpa Kristus ibadah kita kosong, pelayanan kita kosong, semua yang kita lakukan kosong. Tetapi dengan Yesus, ibadah kita, pelayanan kita penuh dengan kemuliaan Allah. Amin. Penuh dengan kuasa yang menyelamatkan itu. Bapak Ibu, gereja mula-mula itu maju dengan begitu luar biasa. Bukan karena gedung yang hebat, bukan karena fasilitas yang mendukung, tetapi karena Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Karena Roh Kudus yang memimpin mereka. Dan karena Kristus adalah kepala gereja, maka dia harus menjadi pusat dari pemberitaan kita. Sekarang Kristus digeser dengan hiburan, saudara. Kristus digeser dengan kemakmuran. Kristus digeser dengan figur manusia. Orang lebih kalau ada figur, senengnya enggak ketulungan gitu ya. Apalagi kalau wajah-wajahnya Korea seperti saya ini. Oh, enggak Korea ya, Jawa banget saudara ya. Wah itu enggak disukai mungkin. Apalagi yang ke Korea-Koreaan itu kan sekarang begitu ya. Sekarang sudah bergeser ya, dari drakor ke drajin sekarang. Nanti ke deraja saudara. Drama Jawa. Atau apa lagi? Jangan diteruskan deh. Makanya lebih banyak jemaat pelan-pelan menjauh dari Kristus. Mari Bapak Ibu kita memuliakan Kristus. Amin. Membangun segala sesuatu di atas dasar Kristus. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Kristus adalah satu-satunya pendamai manusia dengan Allah. Amin. Enggak ada yang lain, hanya Yesus. Bukan denominasi, bukan program, bukan figur, tetapi Yesus yang jadi pendamai kita dengan Allah. Ayat 19 dan 20, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah, perhatikan, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Sebenarnya masalah terbesar manusia itu bukan masalah politik, bukan masalah ekonomi, bukan masalah sosial. Masalah terbesar manusia adalah dosa. Dosa yang telah membuat Adam dan Hawa keluar dari hadirat Allah. Dosa yang telah menyebabkan air bah pada masa Nuh. Dosa yang telah menyebabkan begitu banyak orang Israel mati bergelimpangan di padang gurun. Dosa yang telah membawa banyak penderitaan bagi dunia sekarang ini. Tetapi bersyukur, Yesus mendamaikan kita melalui korbannya di atas kayu salib. Amin. Pendamaian hanya ada di dalam Yesus. Makanya kagumi Yesus saja. Amin. Bukan yang lain Bapak Ibu. Pendamaian bukan hasil dari usaha kita, kekuatan kita.
Dunia ini menawarkan jalan moralitas, menawarkan jalan agama, filsafat, ritual, dan lain sebagainya. Jalan hanya Yesus. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan pendamaian itu terjadi melalui salib. Amin Bapak Ibu. Tidak ada cara lain. Tidak melalui pengurapan manusia atau peneguhan manusia. Karena hakim adalah Yesus. Dia hakim sekaligus juru selamat yang telah memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dan kenapa Yesus? Sebab seluruh kepenuhan Allah diam di dalam Dia. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Supaya hidup kita berpusatkan Yesus. Amin. Amin. Dan melalui pendamaian itu, kita memiliki hidup yang baru. Kita dilahirkan kembali oleh air dan roh. Sehingga kita memiliki kehidupan rohani yang sejati untuk memuliakan Yesus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau lebih lagi mengenal Dia. Dan menempatkan Dia sebagai yang termulia, yang tertinggi, yang terbesar, yang terhebat. Pertanyaan penting bukanlah apakah saya beragama Kristen, tetapi apakah saya sungguh mengenal Yesus yang tertinggi di atas segala sesuatu, yang adalah pencipta segala sesuatu, yang adalah kepala dari gereja, yang adalah pendamai satu-satunya bagi kita sebagai pribadi yang mengaruniakan keselamatan kepada kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa.